قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وتقديرا نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستتيرا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعث الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri hafidhuni wa hafidhukumullah. Ketika Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang puasa Ramadan, Allah Rabbul Alamin mengungkapkan dengan bahasa ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan adalah hari-hari yang terbilang, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang tidak lebih dari 30 hari. Sadaqallah, Sadaqa Rabbul Alamin. Sungguh benar firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita baru menyambut kedatangan bulan Ramadan. Namun pagi hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan itulah hari-hari kehidupan. Ada yang pergi dan ada yang datang. Tidak ada sesuatu yang pasti jemaah sekalian. Tapi di dalam semua itu pergantian hari-hari kehidupan, terdapat pelajaran dan renungan bagi orang-orang yang berakal. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allahu Jalla Jalaluhu mempergantikan malam dan siang. Semua itu terdapat pelajaran dan renungan bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri hafidhuni wa hafidhakumullah. Sesungguhnya kenikmatan Allahu Rabbul Alamin yang diberikan kepada kita sangatlah banyak. Seandainya langit yang luas ini menjadi kertas, pepohonan yang ada di bumi Allahu Rabbul Alamin menjadi pena, dan semua air lautan di bumi Allah menjadi tinta untuk mencatat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh semua itu tidak akan mampu untuk mencatat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin yang diberikan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita jemaah sekalian adalah pertemuan kita dengan bulan Ramadan yang kemarin. Bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu.
bulan di dalamnya, kita diberikan hidayah, petunjuk, taufik untuk menegakkan ibadah-ibadah yang mulia. Kita mampu untuk berpuasa selama sebulan penuh tanpa ada kekurangan. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu tilawatul Quran. Ada orang yang menghatamkan Al-Quran lebih dari sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang lebih dari itu. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa sholat tarawih berjamaah, qiyamul lail, bersedekah, berzikir, doa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang kemudian hari ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berkumpul di tempat ini untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba sepatutnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun wala'allakum tashkurun. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia, anugerah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan nikmat-nikmat tersebut hari ini, di pagi hari ini, hendaklah kalian berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, apa yang Allah berikan dari semua nikmat-nikmat itu, maka ini tidak sebanding dengan apa yang kalian dapatkan dari dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan di antara hikmah terbesar disyariatkannya salat Idul Fitri, selain hikmah terbesar yaitu menegakkan syiar Allah Rabbul Alamin, berkumpulnya seluruh kaum muslimin, terlihat persatuan mereka, tapi di balik itu ada hikmah terbesar. Perkumpulan ini mengingatkan kepada kita bahwa akan ada satu hari di mana kita dan semua makhluk Allah Rabbul Alamin akan berkumpul di tanah lapang, tanah yang disebut dengan padang mahsyar. Allah Rabbul Alamin mengingatkan peristiwa ini, liyaumin azim, hari yang akan datang, hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka menuju Allah Rabbul Alamin. Hanya saja perbedaan hari ini dan hari itu, jamaah sekalian. Kalau hari ini kita datang dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, tetapi di hari itu kita akan datang di hadapan Rabbul Alamin dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sehelai pun yang melekat pada tubuh kita, jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara ini, yuhsyarun nasu hufatan uratan musyatan gurla. Di hari itu manusia berdatangan menuju Allah Rabbul Alamin ufatan, tidak beralas kaki, tidak menggunakan sandal yang baru, tidak menggunakan sepatu yang baru ketika itu, uratan, dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan pakaian baru. Dalam riwayat lain musyatan, dalam keadaan mereka berjalan menuju Allah tanpa menggunakan kendaraan mewah mereka. Gurla, dalam keadaan mereka tidak dilihat. Perbedaan yang kedua, kalau di hari ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di sinar matahari yang kita katakan matahari yang sejuk di pagi hari, tapi di hari itu seluruh manusia akan berada di bawah sinar matahari yang sangat panas, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tuduna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi fayakunu minhum kamid darimil. Pada hari itu, pada hari kiamat, matahari
didekatkan oleh Allah Rabbul Alamin 1 mil di atas kepala manusia ketika itu. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan pada hari itu bercucuran keringat manusia. Di antara mereka ada keringat yang sampai pada tumitnya, lututnya, pinggangnya. Dan pada hari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang binasa tenggelam dengan keringatnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau hari ini kita datang dengan wajah yang gembira, ceria, bahagia, dan memang sudah sepatutnya di hari kemenangan, falyafrahu, kita harus bergembira ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi di hari itu kata Allah, ada orang yang datang dengan wajah yang terhina. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Bukankah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Wujuhu yawma idzin khashiyah. Ada pada hari itu wajah-wajah yang tunduk terhina. Malu dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Allah bongkar aib-aibnya di hadapan seluruh makhluk Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat hidayah, nikmat sunnah, maka ini tidak akan mampu kita bayar dengan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejenak ke belakang, melihat sejarah ayah dan ibu manusia Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam, maka niscaya kita akan melihat bahwa sejatinya kampung halaman orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kenyataan hidup manusia saat ini, lisanul hal mereka menunjukkan seolah-olah mereka tidak tertarik dengan kampung halaman tersebut. Bahkan ketika Allah telah mengajak mereka untuk menuju negeri akhirat mereka, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idni, sebagian besar manusia tidak tertarik untuk pulang ke kampung halamannya, negeri akhirat. Inilah yang kita katakan negeri yang terlupakan. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ajakan Allah ini tidak tertarik kepada sebagian orang. Bisa jadi karena sebagian dari kita telah nyaman tinggal di negeri perantauan, yaitu dunia ini. Dan bisa jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian dari kita tidak tertarik dengan negeri akhirat, keindahan dan kenikmatan surga Allah Rabbul Alamin, karena memang tidak mengetahui hakikat dari keindahan dan kenikmatan surga Allah Rabbul Alamin. Maka bagi siapapun yang membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga Allah yang tak terhingga yang Allah sebutkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam paparkan di hadapan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala yang dibahasakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mampu tertarik kecuali ketika kita memahami 3 kaidah tentang keindahan dan kenikmatan surga. Mudah-mudahan dengan 3 kaidah ini akan memotivasi kita untuk senantiasa mengingat kampung halaman kita. Kaidah yang pertama,
seluruh kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terlihat oleh mata manusia, terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la 'ala khatar qalbi bashar." Aku telah siapkan keindahan dan kenikmatan surgaku, kata Allah, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Ketika Allah berbicara tentang surga khamar, surga madu, surga, ketika Allah berbicara tentang sungai khamar, sungai madu, sungai susu, adakah kita pernah melihat sungai di dalam kehidupan dunia yang semuanya susu, khamar dan madu? Tidak pernah terlihat, tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Kaidah yang kedua, seluruh kenikmatan dan keindahan surga yang diinginkan oleh setiap hamba penduduk surga ketika itu pasti diberi oleh Allah Rabbul Alamin. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia, oleh penduduk surga ketika itu akan diberi oleh Allah Rabbul Alamin. Sesuatu yang mungkin kita cita-citakan dalam kehidupan dunia ini. Ingin rumah yang megah, mobil yang mewah, mungkin kita tidak dapatkan di dalam kehidupan dunia ini. Tapi janji Allah, walakum fiha ma tad'un, apapun yang kalian minta pasti akan diberi, akan didapatkan di surga. Bahkan mungkin sebagian dari kita ingin kembali bertemu dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, berkumpul bahagia dalam satu kegiatan olahraga. Kalau itu diinginkan, Allah beri. Sampai disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita penduduk surga datang di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dia ingin melahirkan seorang anak, Allah berikan. Dia mengandung, melahirkan ketika itu, dan anaknya besar dalam waktu yang bersamaan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, salah satu kaidah bahwa semua yang kita minta di surga pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, segala kekurangan, keletihan, kecapean, kesusahan ketika seorang hamba masuk ke dalam surga ditiadakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan ada seorang hamba masuk ke dalam surga, wa yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru kepada hamba tersebut, innalakum antasihu fala tasqamu abada, sesungguhnya kalian di dalamnya akan dalam kondisi sehat walafiat, tidak akan pernah sakit, karena memang sakit merupakan aib dan kekurangan. Wa innalakum antahyu fala tamutu abada. Ketika ada seorang hamba masuk ke dalam surga, dikatakan kepadanya, engkau akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah merasakan yang namanya kematian, karena memang kematian adalah kekurangan dan aib. Wa innalakum antashibbu fala tahrumu abada. Kalian akan senantiasa muda. Tidak ada yang namanya ketuaan, karena memang ketuaan itu adalah kekurangan dan aib pada diri manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanamkan dalam diri kita bahwa cita-cita tertinggi seorang hamba adalah masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah hakikat dari kesuksesan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika di dunia. Ketika dia bisa melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia cintai, dari istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya, orang tuanya, dan semua orang yang dia cintai. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, kami ingin mengkhususkan nasihat kepada wanita-wanita muslimah, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan pesan di hari yang penuh dengan kemenangan ini kepada wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wahai wanita-wanita muslimah, pertama, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan di antara bentuk ketakwaan kalian kepada Allah Rabbul Alamin, terkhusus bagi seorang wanita yang telah bersuami, adalah tunduk dan taat kepada suaminya di dalam kebaikan. Ingatlah wanita-wanita muslimah, sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan seorang anak untuk merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya, maka seorang wanita muslimah, seorang yang telah bersuami, juga diperintahkan untuk merendahkan dirinya di hadapan suaminya. Lihat Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, wanita yang cantik jelita di Mekah, masyhur ketika itu, wanita yang kaya raya dari keluarga bangsawan terpandang. Ketika Khadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dalam kondisi miskin, dan memang beliau dari keluarga yang miskin, dirawat oleh paman beliau Abu Thalib. Ketika Ibunda Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana beliau mengabdikan dirinya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menyombongkan dirinya mentang-mentang dari keluarga terpandang. Tidak pernah mengangkat dirinya di hadapan suaminya, walaupun suaminya miskin, walaupun mungkin harta istri lebih banyak, gaji istri puluhan juta. Ingat wanita-wanita muslimah, jangan pernah kalian menyombongkan diri di hadapan suami. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Rabbul Alamin, "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta yu'addi haqqa zawjiha." Seorang wanita yang telah bersuami tidak akan pernah dianggap menunaikan hak Allah sampai wanita tersebut menunaikan hak suaminya. Begitu agungnya kedudukan suami di hadapan seorang istri. Sampai-sampai Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira untuk Khadijah, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin wa la sakhaba wa la qasab. Berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah telah membangunkan istana yang terbuat dari emas di dalam surganya. Istana tersebut tidak ada hiruk pikuk, tidak ada keletihan. Kenapa ma'asyiral muslimin? Allah bangunkan satu istana di dalam surga untuk Khadijah. Tidak ada hiruk pikuk di dalamnya, tidak ada kepayahan di dalamnya. Pertama, kata para ulama, kenapa tidak ada hiruk pikuk? Ibunda Khadijah selama 25 tahun membangun rumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah sekalipun mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Tidak ada kepayahan, karena memang selama 25 tahun lamanya beliau mengabdikan dirinya, melelahkan dirinya untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Wahai para wanita muslimah, jadilah kalian seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, yang surga kalian berada di suami kalian. Yang kedua, wahai para wanita muslimah, kalau sekiranya Allah menitipkan amanah seorang anak, maka hadirilah anak-anak tersebut dengan pendidikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang ibu adalah madrasatul ula, pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'rab. Kalau kita siapkan wanita-wanita yang baik untuk mendidik anak generasi, maka akan lahir generasi-generasi yang terbaik. Lihat imam-imam besar kita, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Sufyan Al-Thawri rahimahumullah ta'ala.
Mereka dilahirkan dalam keadaan yatim, ditinggal pergi oleh ayah-ayah mereka. Tapi lihat, mereka menjadi orang-orang hebat. Itu dikarenakan pertama, karunia Allah Rabbul Alamin. Kedua, karena jasa ibu-ibu mereka. Allahu Akbar. Muhammad bin Idris Syafi'i, ibunya harus menggadaikan rumahnya demi membiayai pendidikan Imam Syafi'i, harus berhutang. Malik bin Anas, ibunya setiap paginya menyiapkan pakaian yang bagus, dan beliau mengatakan kepada Malik bin Anas, pergilah engkau kepada Rabi', ambil adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya, wahai anakku. Sufyan al-Thawri, ibunya seorang penjahit, wahai anakku, tuntutlah ilmu, belajar. Aku yang akan membiayai pendidikan. Dari hasil jahitanku, wahai anakku, pergi engkau untuk menuntut ilmu. Tinggalkan rumah ini. Tirulah mereka, wahai wanita-wanita muslimah. Ibu dari ulama-ulama salaf. Yang dengan itu, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kejayaan untuk umat Islam ini yang terhina saat ini. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, dibantai setiap harinya. Apa yang bisa diperbuat oleh kaum muslimin saat ini, yang jumlah kita begitu banyak, bagaikan buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita menundukkan hati kita, berdoa secara khusyuk, menghadirkan hati, mengharapkan kepada Allah Rabbul Alamin, meminta dengan penuh rasa dan keyakinan terhadap ijabah darinya. Dan kami berharap kepada seluruh jamaah untuk mengaminkan doa-doa ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmad, wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkar, wa nuthni alaika al-khayra kullah, fa innaka anta ahlul majdi wa thana. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfir lana maghfiratan min indik, warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, hanya kepadamu lah kami berdoa dan bermunajat. Hanya kepada Engkau kami bersujud dan bersimpuh. Ya Allah, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengakui bahwa kami adalah hamba-hambamu yang berlumuran dengan dosa. Kami seringkali melalaikan perintahmu, ya Allah. Kami seringkali menerjang larangan-laranganmu, ya Allah. Tetapi bersamaan dengan itu kami selalu menghayal menjadi ahlu surga. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, orang tua kami, istri dan anak-anak kami, serta saudara-saudara kami, yang semuanya tidak akan diampuni kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua kami. Jika mereka masih hidup, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua kami. Jika mereka masih hidup, izinkan kami untuk berkhidmat, melayani mereka, ya Allah, dengan sebaik-baiknya. Jika kedua orang tua kami telah tiada, maka basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat. Pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surgamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah setiap keras
kata keras kami yang pernah kami lontarkan kepada mereka. Ampuni sikap tidak peduli kami terhadap mereka. Kami disibukkan dengan aktivitas kami, sehingga kami lupa untuk datang berkunjung kepada mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, sucikan hati kami, dan jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan penuh keberkahan. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik-Mu kepada para pemimpin kami dalam menjalankan amanah-Mu yang dipikulkan di pundak-pundak mereka dengan sebaik-baiknya. Berikanlah ketakwaan di hati mereka dan kekuatan pada mereka untuk menegakkan keadilan dan keamanan sesuai dengan syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anak kami permata dan penyejuk hati kami, serta jagalah para wanita kami, pemuda kami, dan anak-anak kami dari segala kerusakan moral dan segala pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan rasa takut, ilmu yang membuahkan amal soleh. Kami memohon kepadamu rizki yang halal. Kami memohon kepadamu amal yang diterima di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, terimalah amal ibadah kami selama di bulan Ramadan ini. Puasa, sholat, sedekah, bacaan Al-Quran, bakti kami kepada kedua orang tua, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ya Allah, inilah doa dan permintaan kami. Engkaulah yang maha mendengar dan maha kuasa. Mengabulkan doa-doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله